Tell your boss it's done. Assalamualaikum rakyat Indonesia. Alur cerita film kali ini mengisahkan tentang seorang gadis kecil yang dipungut oleh seorang pembunuh bayaran paling profesional. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur ceritanya. Raimu kenal aku ya, orang sing ngomong sing ora-ora dancuk. Film diawali dari sebuah kota bernama Dang Nang di Vietnam. Terlihat seorang lelaki bernama Modi yang hendak berteduh dari hujan di sebuah apartemen kosong. Di tempat tersebut, sang lelaki mendapati beberapa orang yang tewas tergeletak. Dengan berjaga-jaga, sang lelaki tersebut menemukan seorang gadis kecil yang bersembunyi ketakutan dengan memegang sebuah pistol. Gadis tersebut bernama Anna. Dan tanpa berpikir panjang, lelaki tersebut memutuskan untuk memungutnya. Diceritakan bahwa Modi merupakan seorang pembunuh profesional yang mana semua target merupakan orang-orang paling jahat. 30 tahun berlalu. Berpindah ke negara Romania, yang mana sedang terjadi penculikan terhadap anak dari mafia paling jahat di negara tersebut. Penculik tersebut meminta tebusan sebesar 3 juta euro untuk diserahkan dalam waktu 3 jam. Terlihat anak buah dari mafia yang hendak bertemu dengan sang penculik. Namun ketika salah satu anak buah tersebut mendekati mobil sang penculik, ternyata hanya didapati seorang gadis yang hendak mengambil uang tebusan. Sang gadis diperiksa dan langsung dibawa ke rumah bos mafia untuk mengambil uangnya. Ketika sampai, bos mafia amat sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh sang gadis dan anggotanya. Namun ternyata, tujuan dari sang gadis datang bukanlah untuk mengambil uang tebusan. Namun kedatangannya agar ia dapat bertemu sang bos mafia dan menghabisinya. Diceritakan bahwa gadis tersebut adalah Anna, seorang gadis kecil yang 30 tahun lalu dipungut oleh Modi sang pembunuh bayaran. Kini Anna bekerja sama dengan Modi, membunuh target yang mana semuanya ialah orang-orang paling jahat. Keseharian dari Anna ialah mengurus sebuah toko buku yang mana hanya berisi buku-buku langka. Meskipun Anna memiliki banyak uang, ia memilih menyewa sebuah gedung untuk toko bukunya. Di suatu hari, terlihat Anna yang sedang membuat sebuah kue ulang tahun. Dan ternyata hari tersebut merupakan hari ulang tahun dari Modi. What a wonderful toy. Tak lupa juga, Anna memberikan sebuah kado yang mana berisi sebuah gitar edisi terbatas. Meskipun Anna hanyalah anak angkat, ia sangat mengkhawatirkan kesehatan dari Modi yang selalu memburuk setiap harinya. Di saat itu, Modi membawa Anna ke sebuah ruang rahasianya. Modi memberikan secari kertas yang berisi biodata seorang pemuda bernama Lucas Hayes. Modi mengatakan bahwa setiap ia menyuruh temannya untuk menemukan Lucas Hayes, semua temannya hilang tanpa jejak. Karenanya, Modi menyuruh Anna untuk menemukan pemuda tersebut. Hanya menemukan, bukan untuk membunuhnya. Di pagi harinya, Anna pergi ke sebuah laundry. Namun bukan untuk mencuci pakaian, melainkan menemui temannya yang mana pemilik tempat tersebut. Anna meminta bantuan kepada pemuda tersebut untuk menemukan lokasi dari Lucas Hayes. Karena diceritakan bahwa pemuda tersebut merupakan spesialis menemukan lokasi orang-orang yang menjadi target dari Anna. Di hari berikutnya, toko buku dari Anna kedatangan seorang bapak-bapak bernama Michael. Dirinya hendak mencari buku untuk hadiah ulang tahun dari bosnya.
Namun nampaknya buku yang ia inginkan tidak ada di toko dari Anna. Ketika melihat Anna, Michael nampak tertarik kepadanya. Karena hal tersebut, Michael mencoba untuk memberikan nomor teleponnya kepada Anna. Di hari berikutnya, Anna yang berhasil mendapatkan lokasi dari Lucas Hayes, mencoba mendatangi Mondi setelah pulang kerja. Ketika sampai, Anna menyadari bahwa kediaman dari Mondi telah terjadi pembantaian. Hanya dengan melihat, Anna dapat mengira-ngira kejadian yang telah berlalu. Di kamar mandi, Anna menemukan sebuah mayat yang hancur kepalanya. Melihat jaket dari sang mayat, Anna menganggap bahwa itu merupakan mayat dari Mondi. Di ruang tamu, Anna menemukan sebuah flash disk yang tergantung di drone milik Mondi. Anna yang tidak tinggal diam, mencoba untuk menemui temannya di laundry. Namun nampaknya, pembantian pun telah terjadi di tempat temannya. Menyadari dirinya dalam bahaya, Anna mencoba bersiap-siap dengan segala bahaya yang mungkin akan terjadi. Namun ketika itu, pembantaian pun terjadi. Tetapi nampaknya, Anna berhasil selamat dari penembakan tersebut. Di sebuah warnet, Anna mencoba membuka flash disk yang ia temukan. Isi dari flash disk tersebut ialah beberapa data yang menyangkut Lucas Hayes. Diketahui bahwa lokasi dari Lucas kini berada di sebuah rumah sakit di Vietnam. Diceritakan bahwa ayah dari Lucas bernama Edward. Ia merupakan seorang pengusaha sekaligus penjual beberapa senjata ilegal kepada para pemberontak di Vietnam. Diceritakan juga bahwa ayah Lucas telah meninggal akibat serangan mobil yang meledak. Dan ternyata mobil tersebut merupakan rencana dari Mondi. Perusahaan dari ayah Lucas, kini dipegang oleh sahabatnya yang bernama Josino. Dengan data-data tersebut, Anna memutuskan untuk menemui Josino di Vietnam. Nampaknya perkataan dari Mondi memang benar. Setiap orang yang mencoba mencari keberadaan dari Lucas, akan hilang tanpa jejak. Di Vietnam, Anna tidak bergerak seorang diri. Ia mencoba meminta bantuan dari teman lama Mondi. Tujuannya agar Anna dapat lebih mudah bertemu dengan Josino. Di hari berikutnya, Anna menyiapkan sebuah paket serutu yang hendak dikirim kepada Josino. Di malam harinya, terlihat beberapa penunggang motor dari Anna menghentikan sebuah mobil. Itu merupakan Josino yang menjadi penerus dari perusahaan ayah Lucas. Dari Josino, Anna hanya ingin mengetahui beberapa hal dari ayah Lucas. Josino memanggil Anna untuk bertemu di kantornya. Josino tak sendirian. Ia bersama pengacaranya yang bernama Dukut. Josino berkata kepada Anna, kenapa dirinya tertarik terhadap ayah Lucas yang sudah lama mati. Namun Anna mengatakan bahwa dirinya hanya tertarik terhadap Lucas Hayes. Beberapa orang bahkan ayah angkatnya tewas ketika berniat menemukan lokasi dari Hayes. Namun ketika itu, tiba-tiba Dukut berdiri dan langsung menghabisi Josino dengan senapannya. Dan ternyata, Dukut merupakan seorang bawahan yang selalu menghabisi orang-orang yang hendak mencari keberadaan dari Lucas Hayes. Berbekal salah satu senjata di dalam kotak serutu, Anna mencoba untuk melarikan diri.
Ketika Ana hendak lolos, tiba-tiba Dukut menghentikannya. Ana yang tertangkap, langsung dibawa ke sebuah bangunan rahasia. Di tempat tersebut, Ana diinterogasi oleh Dukut. Namun Ana yang tetap memilih untuk diam, membuat dirinya mendapatkan beberapa siksaan. Di beberapa hari berikutnya, terlihat Michael yang menemui Ana. Dan ternyata, Michael bersama Dukut, merupakan satu anak buah dari bos yang sama. Tetapi posisi Michael satu tingkat di atas Dukut. Di sini Michael hanya mengatakan jika Ana dapat membantunya, maka Michael dapat mengeluarkan Ana dari tempat tersebut. Michael yang keluar dari ruang Ana, mengeluarkan beberapa perkataan untuk memancing Dukut dan anak buahnya emosi. Karena hal tersebut, Dukut memutuskan untuk menghabisi Ana, agar Michael tidak mendapatkan informasi apapun. Namun nampaknya tidak semudah itu untuk melenyapkan Ana. Dengan teknik yang sudah ia pelajari, Ana mencoba untuk memberi perlawanan. Dan nampaknya usaha dari Ana berjalan dengan mulus. Ana yang berhasil lolos, mencoba untuk menemui teman dari Modi. Ana meminta bantuan agar dirinya dapat menemui Lucas Hayes di lokasi yang sudah ia dapatkan. Di sini diketahui bahwa Lucas merupakan seorang pasien yang paling lama lebih dari 20 tahun. Selain bisu, Lucas juga buta dan tuli. Ketika itu, Ana mendapatkan telepon dari Michael. Dan nampaknya, Michael mengetahui keberadaan dari Ana di lokasi Lucas. Michael berkata bahwa ia dapat memberikan beberapa jawaban dari pertanyaan Ana seputar Lucas. Di sini kita juga diperlihatkan oleh kakek tua yang mana merupakan bos dari Michael. Diceritakan bahwa beberapa hari mendatang, kakek tua tersebut hendak mengadakan pesta pertemuan dengan beberapa orang kaya. Sang kakek tersebut merasa khawatir dengan beberapa tindakan dari Ana. Namun nampaknya, Michael mencoba untuk menenangkan bosnya. Di pertemuannya dengan Ana, Michael hanya mengatakan bahwa sekarang Ana sedang berurusan dengan orang yang benar-benar kuat. Meskipun Michael menyarankan Ana untuk mengurungkan niatnya, Ana tetap menolak. Hal tersebut karena berkaitan dengan kematian ayah angkat dari Ana. Setelah pertemuannya dengan Ana, Michael menyadari bahwa dirinya sedang diikuti. Ternyata beberapa orang tersebut merupakan suruhan dari Dukut. Dukut menginginkan kematian dari Michael, agar dirinya tak ada saingan untuk mendapat perhatian dari sang bos. Namun nampaknya tak semudah itu. Dengan beberapa gerakan, Michael melumpuhkan anak buah Dukut satu persatu. Berpindah ke rumah Dukut. Ternyata dari pertemuannya dengan Michael, Ana mencoba untuk menghabisi Dukut di rumahnya. Dan di waktu tersebut pula, ternyata Michael juga datang ke rumah Dukut. Awalnya Michael ingin balas dendam, namun Dukut sudah lebih dulu mati di tangan Ana. Menyadari Ana belum pergi, perkelahian pun tak terhindarkan.
Namun bukannya kematian yang dihasilkan dari salah satu, mereka malah memutuskan untuk bersenang-senang. Sehabis bersenang-senang dengan Michael, seseorang mencoba untuk melumpuhkan Anna. Namun, salah seorang pria datang menolongnya. Dan ternyata itu merupakan Modi. Anna tak menyangka bahwa ayah angkatnya masih hidup. Diceritakan bahwa mayat yang Anna temukan di kamar mandi, merupakan anak buah dari Dukut. Modi mencoba untuk mengecohnya dengan meletakkan jaket di mayat tersebut. Berbekal informasi yang Anna dapatkan dari Dukut sebelum ia membunuhnya, Anna mencoba untuk menemukan lokasi dari kediaman bos Michael yang hendak mengadakan pesta. Di sisi lain, Michael menyarankan kepada sang bos untuk memasang penjagaan yang kuat. Hal tersebut karena Michael menyadari bahwa Anna bukanlah perempuan biasa. Beberapa pasukan penjagaan dikerahkan mengelilingi rumah dari sang bos. Tak lupa juga, beberapa pelayan diberikan tanda gelang untuk membedakannya jikalau ada penyusup yang menyamar. Terlihat juga Michael yang benar-benar mengantisipasi kedatangan dari Anna. Di malam harinya, pesta pun dimulai. Di sini, Anna mencoba menyusup dengan menyamar menjadi salah satu pelayan. Ketika Anna hendak melancarkan aksinya di saat bos sedang berpidato, Michael menyadarinya. Hal tersebut karena Anna tidak memakai gelang yang mana merupakan tanda dari para pelayan. Karenanya, ketika Anna hendak menembak sang bos, Michael berhasil menghentikannya. Alhasil sang bos dikawal untuk menuju ke ruang keamanan. Dan si Anna yang tertembak, sebisa mungkin menghindar dari kejaran Michael. Ketika Anna bersembunyi dari kejaran Michael, di sisi lain sang bos mengawasi dari balik CCTV. Namun ketika itu juga, ternyata Modi berhasil masuk ke ruangan sang bos. Di sini diketahui bahwa ternyata kakek tua tersebut merupakan ayah kandung dari Lucas Hayes. Dirinya merubah bentuk muka untuk menghindari kejaran dari pemerintah yang hendak menangkapnya. Dan ternyata, alasan ia menyembunyikan Lucas, karena ia khawatir jika beberapa musuhnya mencoba untuk menyakiti Lucas. Ketika Anna berhasil tertangkap dan hendak dibunuh, di sisi lain Michael memutuskan untuk mati bersama ayah dari Lucas. Lolosnya Anna dari tragedi tersebut mengakhiri film ini. Saran dan kritik sangat saya harapkan. Dari saya, wassalam.